Sup coy, solo leveling dah kelar. Saatnya kita lanjutin bagian yang kemarin. Jadi video ini jadi satu sama bagian yang ini nih. Nah, kalau kalian udah nonton, kalian bisa langsung skip aja ke menit ini. Tapi nggak usah di skip lah ya. Masa nggak mau dengerin bacotan anime yang ganteng mirip Yorichi ini? Ya udahlah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Tapi sebelum lanjut, kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime. Oh alah titit. Kita bakal dibawa ke 3 tahun yang lalu. Di sini ada penyerangan di sebuah pulau. Kita juga bakal ngeliat ada sekelompok manusia pakai peralatan perang. Mereka disebutnya hunter. Nah, sekarang ini lawannya mereka semut. Iya semut, tapi segede pala bapak kau. Kewalahan nih para hunter ngelawan pasukan semut. Waktu mereka udah pasrah nerima kematian, datang para hunter es yang nyelamatin mereka. Mereka namanya Byunggu, Yunhu, sama Yunsok. Namanya Korea jadi serasa boyband K-pop masuk isekai bejir. Lanjut, selesai semut merah dihabisi, datang semut putih yang kekuatannya lebih gede. Pindah ke tempat lain, mas-mas ini namanya Kapten Choi, ngeluarin sihir api buat ngebakar monster semut. Cuma semut yang putih kagak mempan kalau dibakar. Terus kita dijelasin kalau sekitar 10 tahun yang lalu ada fenomena kemunculan sebuah gate. Di dalam gate ini isinya monster semua. Ada goblin, iblis, serigala, buah naga, papan catur, macem-macem. Mereka ini nggak bisa diserang pakai senjata biasa. Terus dari fenomena ini beberapa orang ngalamin yang namanya kebangkitan. Nah, orang-orang ini nih yang bisa ngalahin para monster dan disebut dengan Hunter. Hunter sendiri juga ada kelasnya. Ada S, A, B, C, D, yang terakhir kelas E. Dan kalau udah dapat kebangkitan, mau berjuang sekeras apapun nggak bakal ningkatin kelasnya. Jadi misal kelas E ya kelas E terus sudah. Ya kayak Mujan lah, dikasih otak 5 kalau kelas E ya tetep aja goblok. Lanjut, di masa sekarang kita dikenalin sama Pak Kim yang ketemu sama Park. Terus kita dikenalin juga sama Sang Jinwoo, si MC yang terkenal dengan sebutan senjata terlemah umat manusia. Karena emang beban banget Mas Jinwoo ini. Itu bocah paling noob kelas E nggak sih? Jangan kenceng-kenceng ntar dia denger. Gue juga denger kali. Iya gue juga. Loh Terus kita dikenalin sama Mbak Juhi yang marah-marah gegara lihat Jinwoo mukanya bonyok mulu tiap selesai bertugas. Mereka di sini ternyata ngumpul buat ngelakuin raid. Ini tuh kayak kegiatan masuk gate, terus ngebunuh monster dan ngelooting item yang ada di dalam gate itu. Kelompok ini dipimpin sama Song Chiul. Jadi dalam setiap gate itu ada item dan bisa mereka pakai. Kalau nggak mereka jual. Balik ke kelompok Jinwoo yang lagi ada di dalam gate, karena Mas Jinwoo ini emang noob parah, dia akhirnya kecocol sama goblin gundul ini. Untung aja temennya nyelamatin dan di-heal deh sama Mbak Juhi. Singkat cerita, mereka berhasil ngalahin para monster terus ngambil jarahan masing-masing. Dan Mas Jinwoo beban tim ini cuma dapat kristal tingkat rendah doang. Padahal gua udah hampir mati anjir. Lanjut, di dalam gate ini ternyata ada lorong lagi nih. Sebenarnya ini hal yang agak aneh kalau ada dungeon lain di dalam satu gate. Terus pemilu dadakan deh buat mutusin kegiatan jejak si gundul ini bakal dilanjutin apa enggak. Sampai akhirnya keputusan terakhir ada di Sang Jinwoo. Gimana Layla Hyper? Lanjut nggak? Lanjut bang, biar episodenya banyak. Kita pindah bentar ke Kapten Choi yang mau ngerekrut para hunter ke kelompoknya. Kita juga dikenalin sama Mbak Chaein, cewek hunter kelas S yang nolongin orang kena copet. Sedap. Lanjut lagi ke kelompok Sang Jinwoo. Di sini Jinwoo minta maaf ke Mbak Juhi karena gara-gara dia mereka semua jadi ikut masuk ke dungeon selanjutnya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa pala bapak kau. Ususmu tadi mau keluar, dengkulmu copot, gua baru PMS, skincare abis, gak punya pacar, rambut rontok, kulit kusam, jerawat, bau badan. Mbak, udah mbak. Mereka akhirnya sampai di sebuah ruangan, isinya patung-patung raksasa. Di sana juga tertulis peraturan dan kalau ada yang ngelanggar katanya bakalan mati. Terus Mbak Juhi ini ngerasa kalau mata patung paling besar itu gerak sendiri dan tiba-tiba pintu dungeonnya ketutup. Kan udah gue bilang nggak usah masuk, bodo amat gue mau keluar. Setelah kejadian yang bikin panik ini, Kapten Song mulai inget sama peraturan yang tadi mereka baca. Tiba-tiba ada satu orang yang ngide buat pakai kekuatan sihir dan bakal lari sekenceng mungkin buat kabur dari sana.
Sok ngide bejir. Mas Jinwoo akhirnya tanya peraturan dungeonnya tadi apa aja. Dan yang pertama, aturannya hormati para dewa. Akhirnya Mas Jinwoo nekat tuh nyoba berdiri. Waktu dia mau dilaser, Jinwoo ngebungkuk. Dan si patung ini nggak jadi nyerang Jinwoo. Ternyata dugaan Jinwoo bener. Mereka harus tunduk sama si patung ini biar nggak diserang. Tapi ujian mereka belum selesai. Patung ini tiba-tiba bangun dan nyamperin mereka semua. Mulai diingat lagi deh aturan kedua, yaitu puja para dewa. Ada satu mas-mas ini nih ngide. Tenang bro, gua anak panti. Gua apa doa pujian, gua pasti mati. Bingunglah mereka, kagak tahu harus gimana. Dan pada lari-lari tuh. Tapi ternyata patung-patung yang lain juga ikutan ngebantai mereka. Sampai akhirnya Jinwoo mulai sadar kalau ada patung-patung yang bawa alat musik. Terus nyuruh orang-orang yang masih selamat buat berdiri di depan patungnya. Nah ternyata patung-patung ini bisa ngeluarin suara dan mereka harus aktifin semua. Cuma masih ada satu patung yang belum disamperin. Berkorbanlah Mas Jinwoo. Walau harus terseok-seok, dia akhirnya berhasil buat nyalain patung terakhir dan si patung senyum Pepsodent ini balik duduk di singgasananya. Mungkin saking paniknya, Mas Jinwoo ini nggak sadar kalau yah ucul. Tapi ujian masih lanjut coy. Patung senyum Pepsodent ini tiba-tiba ngeluarin apa ya bilangnya? Altar? Ya inilah pokoknya. Dan kata Mas Jinwoo itu adalah tempat buat naruh tumbal. Terus Pak Kim di sini maksa Kapten Song buat maju karena gara-gara Kapten Song mereka semua jadi kejebak di sini dan harus menghadapi kematian. Lah kan kalian juga ikut voting bejir? Akhirnya mau nggak mau Kapten Song harus ditumbalin. Tapi waktu Kapten Song masuk ada api yang nyala di dekatnya. Jinwoo mikir lagi, ini kayaknya bukan buat tumbal deh, dan dia pengen ngeliat altarnya sambil digendong sama temen-temennya. Waktu mereka masuk ke dalam altar, jumlah bola apinya nambah. Jinwoo terus nyuruh Pak Kim sama Mbak Juhi buat ikutan masuk ke dalam altar juga. Bola apinya sekarang nyala semua dan nambah lagi api biru. Pintu gerbang masuknya tiba-tiba kebuka nih. Tapi patung-patung yang lain malah mendekat ke arah mereka. Ini ribet nih cara mainnya. Jadi tugas mereka harus diam di altar sambil ngeliat ke arah patung yang mendekat. Soalnya kalau diliatin patungnya bakal salting dan berhenti bergerak. Terus bola api merah ini harus penuh biar gerbangnya tadi kebuka. Kalau ada yang kabur kayak mbak-mbak Dakjal ini, apinya bakal berkurang satu dan gerbangnya juga mulai nutup sesuai jumlah api merah yang hilang. Nah api biru ini kayak waktu hitung mundur yang otomatis bakal hilang satu persatu. Jadi mereka harus ada di dalam altar sampai api birunya habis sambil ngeliatin para patung. Cuma teman-temannya Jinwoo pada kayak Dakjal semua, malah kabur satu-satu sampai tersisa Jinwoo, Mbak Juhi sama Kapten Song doang. Tadinya Kapten Song mau berkorban biar dia aja yang jadi tumbal dan nyuruh Juhi buat bawa Jinwoo keluar. Mbak Juhi malah mengletoy kagak bisa berdiri. Dan pada akhirnya Mas Jinwoo deh yang berkorban, nyuruh Kapten Song buat bawa Mbak Juhi pergi sambil ngasih satu-satunya rampasan yang dia dapat tadi. Ini barang murah, mending kasih gua skincare. Setelah mereka berdua pergi, sisa Mas Jinwoo sendiri deh. Buy one dek. Lagian ada beban ngide ngajak buy one. Waktu Mas Jinwoo jadi bulan-bulanan ini, dia sebenarnya juga ngata-ngatain orang-orang tadi yang pada kabur. Mereka pada bentingin dirinya sendiri, padahal Mas Jinwoo juga punya keluarga kayak mereka semua. Setelah Mas Jinwoo di end, kita dikasih lihat sebuah notif kayak di game, ngasih info kalau Mas Jinwoo ini lolos jadi seorang player. Dan ya, Mas Jinwoo masih hidup. Tapi kok nggak diisekai bejir? Mas Jinwoo juga nge-lag, kok dia masih selamat dan tubuhnya nggak ada yang buntung. Nggak lama kemudian datang dua mas-mas dari Departemen Pengawas Hunter. Ada Mas Woo Jin Chul sama Kang Tae-sik. Susah banget namanya nying. Diceritain deh, kalau Kapten Song sekarang tangannya buntung dan mungkin bakal pensiun. Terus Mbak Juhi yang kena mental gara-gara kejadian kemarin. Dijelasin juga waktu itu dua mas-mas ini dapat kabar dari teman-teman Dakjal Jinwoo yang kabur dan mau nyelamatin Jinwoo. Waktu nyampe di sana, mereka cuma ngelihat Jinwoo udah tergeletak. Dungeon dan patung-patung yang ada di sana hilang, termasuk korban yang tewas juga nggak ditemuin. Nah, mas-mas dari Departemen Hunter ini ngira kalau Jinwoo ngalamin yang namanya kebangkitan kedua, dimana kalau orang ngalamin kejadian ini biasanya kekuatannya bakal bertambah pesat dan kelasnya bisa aja naik ke kelas A atau bahkan kelas S. Waktu Mas Jinwoo diukur kekuatannya, bye, have a great time. Gak apa-apa mas, kadang kenyataan emang kejam. Balik lagi ke Jinwoo, ternyata hologram kayak notifikasi game yang dia punya nggak bisa dilihat sama orang lain. Soalnya dua mas-mas dari Departemen Hunter tadi juga nggak nyadar sama hologramnya. Terus datang nih si Jinah, adiknya Jinwoo. Dia marah-marah gara-gara kakaknya ini bonyok mulu. Adiknya juga nggak bisa lihat hologramnya tuh. Dari hologram ini ternyata muncul sebuah tugas harian buat Jinwoo yang harus dia kelarin. Ada 100 push up, 100 sit up, 100 squat dan lari 10 kilo. Lah kayak Saitama bejir.
Hati-hati botak bang. Di situ juga ditulis kalau Jinwoo nggak ngelarin tugas ini, dia bakal kena penalti. Mending turu nggak sih? Mama tolong! Nah di sini Jinwoo tugasnya harus bertahan dan selamat dari kelabang raksasa ini selama 4 jam. Don nggak bang? Akhirnya biar nggak ketemu sama kelabang laknat lagi, Jinwoo mulai rajin buat ngelakuin tugas hariannya. Nah dari tugas-tugas itu Jinwoo dapat hadiah dan dapat poin peningkatan juga. Terus dia tiba-tiba dapat random box yang isinya sebuah kunci. Kunci ini bisa dipakai buat langsung masuk ke sebuah dungeon. Sekarang pindah ke Jinwoo yang lagi nengok ibunya dan kita juga diceritain kisah 4 tahun yang lalu. Jadi suatu hari emaknya Jinwoo ini tiba-tiba nggak sadarkan diri dan kata dokternya emaknya Jinwoo ini ngalamin tidur abadi dan emaknya harus selalu dirawat buat memperpanjang masa hidupnya. Nah karena inilah Mas Jinwoo harus tetap berjuang buat menuhin semua biaya pengobatan ibunya. Lanjut, sekarang Mas Jinwoo bakal masuk ke sebuah dungeon dari kunci yang dia dapat tadi. Awalnya Mas Jinwoo rada nyesel sama keputusan masuk dungeon ini karena dia ini masih lemah. Dia juga kesusahan tuh lawan goblin-goblin keroco ini. Cuma pada akhirnya Elas nggak bang? Enggak lah, goblin doang anjir. Nah kan, ternyata musuh di sana bukan cuma goblin doang, ada monster lain juga, salah satunya si serigala... apa ya namanya? Sebut aja serigala racing lah ya. Walau dengkulku lemas, musuhku auto cemas. Anjay, serigala racing ini bahkan bisa dipukul pakai tangan kosong. Tapi ya kali gelut pakai tangan kosong. Akhirnya Mas Jinwoo ngambil pedang dari inventory dan ngebantai si serigala racing. Mati 1 tumbuh 1000. 2 biji doang ternyata. Teman-temannya si serigala racing ini datang ngelihat temannya dibantai Mas Jinwoo. Serigala racing lainnya ini milih buat recall ke base aja lah daripada mati. Nggak lama setelah itu, nah ini baru mati 1 tumbuh 1000. Karena Mas Jinwoo ini juga pengen cepet naik level, farming dulu nggak sih guys? SZD pindah ke Mbak Juhi yang sekarang dimintain tolong buat ngebantu para hunter di sebuah gate. Soalnya mereka sekarang ini lagi kekurangan healer. Awalnya Mbak Juhi masih rada kena mental, cuma karena keinget sama Mas Jinwoo, akhirnya dia berani ngambil keputusan buat datang ke gate itu. Balik lagi ke Mas Jinwoo yang masih farming macam-macam monster udah dia kalahin, yang otomatis bikin dia jadi lebih kuat lagi. Sampai akhirnya dia turun ke sebuah tangga bawah tanah. Walaupun dia ngerasa di bawah sana ada musuh yang kuat banget, tapi ya terobos aja lah anjing. Dan bener aja, awalnya Mas Jinwoo kewalahan, tapi berkat kekuatan flashback dan ingat kalau dia dulu selalu ditindas karena lemah, motivasi buat jadi lebih kuat makin strong dan anjay jadi ganteng. Lah itu yang sebelah jadi botak perasaan. Akhirnya si ular kadut kulit besi ini kalah cuma gara-gara pelukan manja dari Mas Jinwoo. Wow, siapa di sini cita-citanya dipeluk Mas Jinwoo sampai mecotot? Abis ngalahin ular ini, Mas Jinwoo juga dapat senjata yang lumayan OP. Bos udah dikalahin, waktunya Mas Jinwoo buat balik. Waktu keluar, dia ketemu sama petugas keamanan, bilang kalau di dekat sini ada dungeon break. Ini adalah sebuah momen kalau ada dungeon yang nggak berhasil diruqyah dalam waktu yang ditentukan dan bikin monster yang ada di dalam dungeon jadi keluar. Di sana sebenarnya udah ada beberapa hunter kelas rendah, tapi mereka semua nggak bisa ngalahin monster bosnya. Mbak Juhi juga ada di sana, cuma karena masih kena mental, dia jadi kagak bisa fokus. Beraksilah Mas Jinwoo pakai pedang rusak bekas pertarungannya tadi. Karena lemparan pedang tadi, si monster blue buff ini jadi lemah dan akhirnya bisa di-end sama para hunter di sana. Mas-mas tanker ini curiga, mereka dari tadi gebukin monster kagak ada damage, kok tahu-tahu monsternya kalah gara-gara ada orang ngelempar pedang rusak ini. Tanya dia ke petugas keamanan, siapa yang ngelempar pedang itu. Waktu petugas mau nunjukin orangnya, Mas Jinwoo ternyata udah pergi. Mas Jinwoo yang udah berotot ini ngira kalau si bos tadi kayaknya udah mulai lemah, jadi bisa kalah gara-gara dilempar pedang doang. Kagak bos, emang lu aja jadi OP bejir. Mbak Juhi dari jauh ngeliat Mas Jinwoo dan mulai anget kayaknya. Sekarang pindah ke rumah sakit, mbak-mbak perawat ini lagi gibahin Mas Jinwoo yang sekarang mulai glow up nih. Waktu salah satu perawat masuk ke dalam ruangannya Mas Jinwoo,
minta nomor WA mas. Buset, brutal amat mbak. Setelah Mas Jinwoo udah dibolehin pulang, dia sekarang ditelepon sama bapak kontrakan. Soalnya Mas Jinwoo ini belum bayar uang sewa. Sebenarnya gampang aja sih kalau Mas Jinwoo yang sekarang cari duit. Dia kan udah makin OP, jelas semakin gampang juga buat bunuh para monster. Tapi masalahnya Mas Jinwoo ini masih kelas E. Terus dia juga nggak mau kalau terlihat mencolok dan jadi pusat perhatian. Dan jadilah dia milih buat ikut partian kelompok lain aja. Kenalin, mamang ini namanya Hwang Dong-suk. Dia leader partian yang bakal diikutin sama Mas Jinwoo. Teman-temannya Hwang Dong-suk di sini ngejekin kalau Jinwoo ini terkenal sebagai hunter paling lemah. Hati-hati pala lu copot mas. Sebenarnya dungeon yang mau mereka masukin ini dungeon kelas C. Nah, Mas Jinwoo ini dipanggil biar kelompoknya genep aja. Soalnya kalau masuk dungeon ini butuh 8 orang. Tugasnya juga cuma bawain peralatan sama bekal doang. Terus kita dikenalin sama Yoo Jin-ho, hunter kelas D, anak orang kaya so asik yang juga ikut genepin partian ini. Singkat cerita, mereka masuk dan berhenti di sebuah tempat di mana mereka harus ngelawan monster serangga raksasa. Yang lain pada ribut ngalahin monster ini, Mas Jinwoo cuma... Setelah ngalahin para serangga di sini, Mas Jinwoo agak waspada nih dan nyuruh Jinwoo buat hati-hati setelah tahu kalau peralatan yang dipakai Jinwoo itu barang mahal semua. Lanjut, sekarang mereka sampai ke sebuah tempat yang isinya kristal mana dalam jumlah yang banyak banget. Gampangnya ini kalau dijual, uangnya bisa beli cilok buat satu kabupaten. Di sana juga ada bos dari dungeon ini yang bentuknya kayak laba-laba raksasa yang lagi turu. Tapi tiba-tiba Mamang Dong-suk nyuruh Jinwoo dan Jinho buat jaga di tempat ini karena mereka mau ngambil alat buat nambang kristal mana yang ketinggalan di mobil. Alasannya sih katanya mereka nggak nyangka kalau kristal mananya bakal sebanyak ini. Mas Jinwoo makin curiga nih dan bener aja. Wah, anak dakjal. Ternyata Mas Jinwoo dan Jinho dijebak coy. Mereka sengaja dijadiin umpan buat bos dungeon ini biar si bos kenyang dan turu lagi. Terus partian Dong-suk tadi bisa gampang buat panen kristal mananya. Karena ledakan tadi si bos laba-laba bangun dan marah nih. Awalnya Jinho nyuruh Mas Jinwoo buat berlindung aja. Soalnya Mas Jinwoo ini cuma hunter kelas E. So iye, bacot lu anjim. Emotional damage. Di luar dungeon, Mamang Dong-suk biadab ini lagi nunggu di luar sampai bos laba-laba itu ngebunuh Mas Jinwoo dan Jinho yang ada di dalam. Mereka yakin kalau Mas Jinwoo dan Jinho nggak bakal bisa ngalahin bos laba-laba karena mereka berdua ini cuma hunter kelas E dan kelas D. Ah, yang benul. Psikopat bejir. Mau dibawain barangnya bang? Mau minum? Biar gue yang kerja bang, gak apa-apa. Lu main catur aja daripada gue yang mati bejir. Gak lama partian Dong-suk dakjal datang tuh dan ngeliat kalau monster laba-laba ternyata berhasil dikalahin. Kelakuan mereka habis ini lebih dakjal lagi. Mamang Dong-suk sekarang nyuruh Jinho buat ngebunuh Mas Jinwoo biar dia dilepasin dan gak dibunuh sama mereka. Ya jelas Jinho kagak mau lah dan berniat buat ngelindungin Mas Jinwoo karena udah nyelamatin dia dari monster laba-laba tadi. Dan karena Jinho kagak mau ngebunuh Jinwoo, partian Mamang Dong-suk ini mau ngehabisi mereka berdua. Tahu-tahu Mas Jinwoo dapat notif yang isinya buat ngehabisi 6 orang. Siapa lagi kalau bukan partian Dong-suk dakjal family ini. Karena nggak fokus gara-gara notif tadi, Mas Jinwoo jadi kena kamehameha dan langsung mokat di tempat. Tapi bohong. Mau dikubur pakai bumbu apa bang? Ah yang bener, masa bocah tutorial mau ngebunuh kita? Mampus lu kan pada mati satu-satu sama Mas Jinwoo. Azab menindas anak yatim. Mau pakai buff kek, ditawarin harta kek, bayaran 2 kali lipat kek, kagak bakal mau. Dia maunya kepala antum. Sekarang kita pindah ke kantor pengawas hunter. Di sini ada Pak Wu. Kalau lupa, dia ini orang yang waktu itu ngecek kekuatannya si Jinwoo. Nah, dia dapat laporan dari bawahannya tentang kematian 6 orang yang dibunuh sama Mas Jinwoo. Cuma di sini mereka belum tahu sih kalau yang ngebunuh itu Mas Jinwoo. Tapi Pak Wu rada curiga dan tertarik sama kasus ini. Soalnya pasti si Mas Jinwoo ada main nih. Lanjut, setelah insiden kemarin, Mas Jinwoo diajak ketemuan sama Jinho nih. Jadi bapaknya Jinho ini mau bikin asosiasi baru, tapi bapaknya belum nemu kandidat buat jadi ketua asosiasi
asosiasinya. Terus dia nyuruh anak-anaknya buat menuhin syarat jadi ketua asosiasi. Salah satu syaratnya tuh ikut misi penyerangan sebanyak 20 kali. Tapi Jinwoo juga nggak mau kalau tim penyerangnya tuh abal-abal. Makanya dia ngajak Mas Jinwoo, soalnya Jinwoo udah ngelihat sendiri gimana kekuatan mas-mas satu ini. Awalnya Mas Jinwoo nolak coy, tapi setelah dikasih tahu hadiahnya adalah gedung senilai 30 miliar, tetap ditolak. Mas, 30 miliar kerja sekali rebahan 60 tahun gak habis itu duitnya cok. Sekarang kita dikenalin sama Hwang Dong-soo. Dia ini adiknya Hwang Dong-suk, bapak-bapak Dajjal yang ngejebak Mas Jinwoo sama Jinwoo tuh. Dia ini emosi jiwa gara-gara ngedenger kakaknya mokat dan minta, ini siapa ya? Sekretaris. Ya inilah pokoknya buat nyari informasi dari Mas Jinwoo dan Jinwoo. Kayaknya dia mau balas dendam gara-gara kakaknya modar deh. Lanjut ke Mas Jinwoo, dia lagi jogging sambil menuhin misi harian sama adiknya. Nah, misi hariannya kan ada batas jumlahnya tuh, kayak push up 100 kali, lari 10 kilo. Dilebihin tuh jumlahnya sama Mas Jinwoo jadi 2 kali lipat. Ternyata misi harian tadi berubah jadi misi tersembunyi. Waktu diambil hadiahnya, Mas Jinwoo dapat kunci lagi nih, dimana kunci ini bisa masuk ke dungeon kastil iblis yang tingkat kesulitannya ada di level S. Terus di dalam kastil iblis itu ada sebuah hadiah, yaitu ramuan sihir kehidupan. Dia jadi keinget sama ibunya yang sakit nih, dan siapa tahu ramuan itu bisa ngembaliin ibunya yang udah lama turu di rumah sakit. Nggak pakai lama, Mas Jinwoo langsung pakai kuncinya dan masuk ke dalam dungeon yang bentukannya kayak neraka ini. Walaupun Mas Jinwoo awalnya keteteran ngelawan anjing raksasa berkepala 3 ini, tapi yang namanya MC masa mau kalah. Dengan sekuat tenaga, Mas Jinwoo akhirnya berhasil ngalahin monster ini dan dapat hadiah, yaitu resep buat bikin ramuan sihir kehidupan. Sebenarnya dungeon ini belum berakhir, soalnya dia harus naik sampai ke atas biar dungeon ini selesai. Tapi Mas Jinwoo sadar setelah ngelawan monster tadi, levelnya masih belum cukup kuat buat nyelesain semua dungeon ini, dan dia janji bakalan balik lagi ke sini dalam waktu dekat. Abis itu kita lanjut ke hari berikutnya. Mas Jinwoo ketemu lagi nih sama Jinwoo. Mungkin gara-gara dungeon kemarin dan sadar kalau levelnya masih kurang, dia akhirnya nerima tawaran Jinwoo yang waktu itu. Tapi ada syaratnya, yang masuk ke dalam dungeon cuma Mas Jinwoo sama Jinwoo doang. Anggota yang lain harus nunggu di luar dan gak boleh ikutan masuk. Gak mau ngelewatin kesempatan emas ini, Jinwoo langsung setuju dan bakal ngurus dungeon sama anggota yang lain. Singkat cerita, Mas Jinwoo yang lagi menuhin misi harian dapat notif buat ikut raid ke sebuah dungeon. Gak cuma Mas Jinwoo, Kapten Song yang buntung dan jadi guru pencaksilat juga ikutan dapat notif yang sama nih. Nggak jadi pensiun dia ternyata. Selain itu Pak Kim juga ikutan dapat notif. Istrinya awalnya bilang kalau Pak Kim mending pensi aja, soalnya takut kalau suaminya kenapa-napa dan dia jadi janda. Cuma karena dia punya anak yang bakalan masuk sekolah dan butuh biaya, mau nggak mau dia harus ikut ke misi terakhirnya ini. Mereka semua akhirnya kumpul nih ke TKP. Ternyata di sana ada Mbak Juhi juga sama mas-mas ini. Gue lupa siapa namanya. Pokoknya dia ikutan lari tuh waktu insiden patung kematian. Jadi agak canggung gitu coy, karena mereka nggak enak udah ninggalin Mas Jinwoo sendirian dibantai sama patung kematian. Gak lama setelah pertemuan canggung ini, datanglah 3 orang berandal sama Mas Kang Tae-sik. 3 orang ini tuh narapidana sebenarnya. Jadi mereka ikutan raid ini biar hukuman mereka berkurang. Terus Mas Kang Tae-sik ini orang dari asosiasi hunter yang bakal ngawasin si narapidana kalau mereka nanti macem-macem. Selain itu mereka juga lagi kekurangan hunter. Jadi mau gak mau mereka harus pakai si narapidana ini buat ikutan raid. Lanjut, mereka udah masuk ke dalam dungeon dan berhasil ngalahin goblin-goblin beban masyarakat ini. Terus waktu masuk lebih dalam, mereka ketemu 3 terowongan. Mereka mutusin buat berpencar deh. Pak Song, Mas Jinwoo sama Mbak Juhi ngambil yang kiri. Pak Kim sama Kang, nah ada inget gua namanya, mereka ambil yang tengah. Terus Mas Kang Tae-sik sama narapidana masuk yang sebelah kanan. Di dalam perjalanannya, Pak Kim sama Kang di sini ngebahas waktu mereka ninggalin Mas Jinwoo sendirian di bantai patung kematian. Mereka kayak ngerasa nggak enak gitu sama Jinwoo. Pak Kim mutusin setelah mereka nyelesain dungeon ini, dia mau minta maaf ke Mas Jinwoo atas kejadian itu. Walaupun kagak tahu bakal dimaafin apa enggak, ya mumpung momen lebaran juga kan ya. Sekarang pindah ke Mas Kang Tae-sik yang lagi sama narapidana. Di sini dia flashback dikit. Jadi dia tuh pernah didatengin sama bapak-bapak, cerita kalau anaknya dianiaya sama 3 orang. Terus anaknya jadi bundir. Istrinya kena mental gara-gara anaknya metong dan masuk rumah sakit jiwa. Terus bapak ini minta tolong ke Mas Kang Tae-sik buat ngebunuh 3 orang itu dengan imbalan duit 3 miliar. Kok banyak duit semua orang di sini ya? Nah, 3 orang yang dimaksud itu, ya siapa lagi kalau bukan narapidana ini? Jadilah 3 orang ini dibantai sama Mas Kang Tae-sik. Tapi sayangnya kelakuan Mas Kang Tae-sik ini ketahuan sama Pak Kim. Ada bapak-bapak teman-teman. Ternyata terowongan tadi nyambung coy. Apes deh mereka berdua ikutan kebantai sama Mas Kang Tae-sik. Waktu mereka dibantai mereka teriak nih. Gak tahu Pak Kim apa Kang yang teriak. Pokoknya suara mereka ini kedengeran sama Mas Jinwoo dan kawan-kawan yang ada di terowongan sebelah.
Waktu mereka datang ke TKP, udah pada tewas semua, kecuali Pak Kim yang udah sekarat. Di-heal berkali-kali sama Mbak Juhi juga kagak bisa. Sampai akhirnya di saat-saat terakhir Pak Kim minta maaf ke Mas Jinwoo karena udah tega ninggalin dia di dalam dungeon patung kematian waktu itu. Nggak lama setelah itu Pak Kim tewas dan tiba-tiba... Anjay, kelas. Mas Kang Tae-sik di sini berencana mau ngeratain mereka sekalian. Terus Kapten Song dengan gagah berani bilang ke Mas Jinwoo, "Jangan Dek, kamu nggak akan kuat, biar aku saja." Waktu Kapten Song mau di-end sama Kang Tae-sik, anjay, kelas. Part 2. Kang Tae-sik akhirnya sadar nih gara-gara Mas Jinwoo udah ngalau serangannya 2 kali. Dan dia juga tahu kalau Mas Jinwoo ini ngalamin kebangkitan kedua. Kaget dong Kapten Song sama Mbak Juhi dengar kalau Mas Jinwoo dapat kebangkitan kedua. Terus Mas Jinwoo tanya kalau yang harus dibunuh itu para narapidana, kenapa Mas Kang Tae-sik juga ngebunuh Pak Kim sama Kang juga? Ternyata Mas Kang Tae-sik ini lebih suka ngebunuh manusia daripada ngebunuh monster di dalam dungeon. Wow, anjing psikopat. Nggak pakai Fafifu, akhirnya langsung adu gebuk deh mereka. Ya kayak biasa, walaupun awalnya keteteran, kalau lawannya MC ya mau gimana lagi. Akhirnya Mas Jinwoo berhasil tuh ngalahin Kang Tae-sik, anggota asosiasi hunter kelas B. Gantengnya gue. Abis ngalahin Kang Tae-sik, Mas Jinwoo maju sendiri tuh ngalahin si bos dungeon ini, biar si dungeonnya ini juga ketutup. Setelah Mas Jinwoo dan kawan-kawan keluar dari dungeon, Pak Woo Jinchul yang dapat kabar anak buahnya mati langsung datang ke sana. Dia udah dikasih tahu sebelumnya kalau anak buahnya ini udah ngebunuh narapidana dan hunter lainnya. Tapi dia masih penasaran siapa yang ngebunuh anak buahnya karena dia ngelihat ada Mas Jinwoo di sana. Masih penasaran nih Pak Woo sama kekuatan Jinwoo. Mas Jinwoo juga kayaknya udah nggak bisa nyembunyiin kekuatan aslinya lagi. Cuma untung aja Kapten Song peka banget dan bilang kalau dia yang ngebunuh Kang Tae-sik. Kapten Song tahu pasti ada alasan di balik Mas Jinwoo yang nyembunyiin kekuatannya ini. Setelah selesai dimintain keterangan lebih lanjut, sekarang Mas Jinwoo lagi berduaan nih sama Mbak Juhi. Mbak Juhi juga balikin kristal yang dulu dikasih sama Mas Jinwoo. Kukira momen romantis, ternyata bikin meringis. Mbak Juhi di sini ngasih tahu ke Mas Jinwoo kalau dia bakal pensiun dan pulang ke kampung halamannya. Alah, nggak apa-apa Mas, kamu udah ganteng, ntar juga ada yang nyantol lagi. Mas Jinwoo juga flashback dikit waktu dia diajak ngobrol sama Pak Woo. Dia dikasih info nih, gara-gara kejadian waktu dia dijebak sama si Dongsuk Dajjal, adiknya Dongsuk yang namanya Hwang Dongsu dengan rank S ini bakalan datang dan ngincar Mas Jinwoo. Walaupun adiknya sendiri nggak tahu siapa yang ngebunuh kakaknya, yang dia tahu cuma Jinwoo sama Jinhu berhasil selamat dari dungeon itu dan bakalan datang buat ngincar mereka berdua. Pak Woo juga ngasih saran mending Mas Jinwoo kabur aja dari negara ini, soalnya si Dongsu ini bener-bener brutal. Tapi Mas Jinwoo sendiri malah nganggep kejadian ini sebagai motivasi biar dia lebih kuat lagi. Anjay, positif sinting sekali. Lanjut pindah ke Mas Jinwoo dan Jinhu yang mau ngejalanin misi nge-raid dungeon kelas C. Nah, kalau mau masuk dungeon kan harus ada 8 orang tuh. Udah disiapin sih sama Jinhu sesuai perjanjian. Tapi yang dia ambil ada yang tukang mabuk, ada yang sikilnya keseleo, sama mbak-mbak baru puber. Anjing, timnya nggak jelas cok. Tapi tugas mereka emang cuma nunggu di luar doang sih. Soalnya yang masuk ke dungeon nanti cuma Mas Jinwoo sama Jinhu doang. Selain itu mereka juga dibayar 3 juta sekali misi. What the hell, nggak ngapa-ngapain dapat 3 juta pejir. Oh ya, BTW mbak-mbak baru puber ini temennya Jinah, adiknya Mas Jinwoo. Di sisi lain, Mas Jinwoo ngebuka hadiah yang dia dapat setelah ngalahin Kang Tae-sik. Dia dapat kekuatan stealth. Ya gampangnya dia bisa ngilang gitu. Udah siap mau berangkat, si Jinhu ngide banget pakai baju sirah kayak mau perang zaman Majapahit yang ambruk sekali senggol sama Mas Jinwoo. Lepas nggak anjing? Akhirnya mereka masuk, helmnya masih dipakai anjing. Ya elah, gua udah beli mahal-mahal cok. Waktu mereka mau masuk dungeon, orang-orang yang nunggu di luar agak ragu nih. Masa masuk dungeon kelas C cuma 2 orang doang? Mana yang masuk kelas E sama kelas D pula? Tapi nggak lama setelah itu, anjing kelar. Dan gitu aja seterusnya. Mas Jinwoo fokus leveling, Jinhu fokus ngeluting. Selain levelnya yang meningkat, skill Mas Jinwoo yang lain juga ikutan naik. Terus dia dapat notif nih, karena udah sampai di level tertentu, dia ada misi buat ngubah job. Kayak misal mau jadi assassin, apa penyihir, apa mau jadi ubur-ubur juga serah lu dah. Terus di tempat lain kita dikenalin sama Pak An, seorang kepala divisi dari Asosiasi Macan Putih. Dia dapat laporan kalau ada orang yang beli dungeon level C dengan harga yang tinggi dan jumlah yang banyak. Siapa lagi kalau bukan Jinhu?
Tapi bukan itu yang bikin Pak An terkejut. Dia lebih terkejut karena ngelihat ada nama Sang Jinwoo di sana. Selama ini dia tertarik sama nama ini karena dia tahu Sang Jinwoo selalu ada di beberapa insiden besar akhir-akhir ini. Dia juga tahu pasti kalau Sang Jinwoo dapat kebangkitan kedua. Terus dia berencana buat ngerekrut Sang Jinwoo ke dalam kelompok Macan Putih. Waktu Pak An nyampe ke salah satu gate yang dibeli sama Jinwoo, makin terkejut lah dia ngelihat anggota penyerangan yang lain malah kayak orang lagi piknik. Sedangkan Jinwoo sama Jinwoo duo versus squad di dalam dungeon. Hal ini bikin dia makin yakin kalau Mas Jinwoo ini adalah orang yang super kuat. Sekarang ke Mas Jinwoo yang baru keluar dungeon, dia bilang ke Jinwoo buat minta cuti bentar, soalnya dia punya urusan mendadak. Tapi si Jinwoo ini udah terlanjur pesan gate, jadinya gate yang udah dipesan dipakai buat besok-besok aja. Selain itu kita diliatin dikit sama Kapten Choi yang lagi mimpi buruk dan lagi megang sebuah laporan tentang penyerangan Pulau Jeju. Singkat cerita, setelah kelar ngurusin semua dungeon, Mas Jinwoo tiba-tiba diajak ngopi nih sama Pak An. Dia rencananya mau ngerekrut Mas Jinwoo dengan bayaran 2 kali lipat lebih banyak dari yang ditawarin sama Jinwoo. Cuma yang bapak ini nggak tahu bayarannya Mas Jinwoo ini 30 miliar anjing. Mamam tuh bayar Mas Jinwoo 60 miliar. Karena Pak An kelihatannya kagak sanggup bayar Mas Jinwoo sebanyak itu, akhirnya Mas Jinwoo mutusin buat cabut. Tapi sebelum cabut, Mas Jinwoo belum pergi coy. Dia pakai kekuatannya yang bisa hilang buat menginterogasi Pak An. Ya semacam teknik ancaman gitulah. Dia tanya kenapa Pak An diam-diam menyelidiki identitas Mas Jinwoo. Dijelasin deh kalau awalnya Pak An dapat laporan ada orang yang beli banyak gate level C. Terus dia ngeliat ada nama Mas Jinwoo di sana. Selain dia tahu kalau Mas Jinwoo ini dapat kebangkitan kedua, masalah lainnya adalah asosiasinya jadi nggak punya gate level C buat para anggota baru mereka. Ngedenger hal ini, Mas Jinwoo nawarin gate yang nggak jadi kepake dengan harga 200 juta dan ngejual sebanyak 3 gate. Dapat 600 juta nih bos. Setelah deal sama harga ini, sebelum pergi Mas Jinwoo nyuruh Pak An buat nutup mata terus ngasih ramuan yang bisa nyembuhin lukanya secara instan. Selain itu, dia tetap ngancem Pak An buat nutupin rahasia kekuatan aslinya Mas Jinwoo. Keesokan harinya di kantor, Pak An dapat laporan dari bawahannya kalau gate yang dibeli Mas Jinwoo itu aslinya harganya cuma di bawah 70 juta. Bajir! Udah gagal ngerekrut, ketipu pula. Terus nggak lama Pak An dapat pesan dari Mas Jinwoo yang intinya ini nih akibatnya kalau lu nguntit gue, gitulah kurang lebih. Tapi Pak An sebenarnya ada senengnya juga, soalnya dia bisa dapat nomornya Mas Jinwoo. Pak, antum laki Pak. Lanjut, kita bakal ngeliat Mas Jinwoo mau masuk ke misi perubahan job. Jadi ini hampir sama kayak waktu Mas Jinwoo masuk ke dungeon yang isinya ular kadut raksasa tuh. Waktu mau masuk, Mas Jinwoo ini lupa kalau dia belum nyelesain misi hariannya. Tapi ya udahlah ya, kelarin abis ini bisa kali. Setelah Mas Jinwoo masuk, dia dapat notif kalau di dalam dungeon ini nggak bisa pakai potion pemulihan. Nggak lama setelah itu, dia ketemu nih sama musuh yang pakai baju sirah. Diserang pakai pedang ya jelas kagak mempan dong. Terus Mas Jinwoo ingat kejadian waktu dia ngelawan ular kadut raksasa yang kulitnya sama-sama keras dan Woks, dipotek palanya anjing. Tapi kayaknya nggak cukup satu kepala aja, soalnya teman-teman si baju zirah ini mulai pada datang. Tantangannya nggak sampai situ coy. Ternyata ada musuh macam assassin yang bisa hilang juga, sama penyihir yang bisa atraksi bola api. Cuma bukan Mas Jinwoo namanya kalau nggak bisa ngeratain musuh. Kelar musuh dibantai, Mas Jinwoo dapat hadiah nih. Salah satunya perisai transparan ini. Masih lanjut, Mas Jinwoo masuk ke sebuah ruangan. Kosong momplong, nggak ada siapa-siapa. Tapi Mas Jinwoo ngerasa ada tekanan yang gede banget dan nggak lama musuh keluar nih. Namanya Igris, bentukannya kayak kesatria bawa pedang segede gaban. Gua males ngejelasin, jadi kita tonton aja pertarungan epic ini. Ngerasa pedang kagak mempan ke tubuh Igris, Mas Jinwoo ngelepas pedang dan milih tarung tangan kosong. Tangan kosong lo berani. Igris yang emang jiwanya kesatria abis ini kagak terima lah, ikutan tangan kosong dia. Pindah bentar ke Kapten Choi yang nelpon Pak Go. Pak Go ini ketua asosiasi para hunter. Kapten Choi bilang kalau dia bentar lagi bakal berangkat buat ngelakuin misi penyerangan yang ketiga di Pulau Jeju. Balik lagi ke Mas Jinwoo. Kalah? Tentu tidak bosku. Waktu mau ditebas, Mas Jinwoo sekuat tenaga balikin keadaan dan nusuk si Igris lewat celah-celah di baju zirahnya. Dan pada akhirnya Igris sang kesatria pun berhasil di-end sama Mas Jinwoo. Ternyata misinya masih lanjut coy. Sekarang keluar portal-portal yang bikin para kesatria baju zirah pada keluar. Ya awal-awal bisa sih Mas Jinwoo ngalahin mereka, cuma kalau jumlahnya sebanyak ini ya bakal pengkor juga dengkulnya cok. Akhirnya Mas Jinwoo mau pakai kekuatan menghilangnya, tapi musuh yang pakai sihir ternyata bisa ngagagalin
kekuatan itu dan mau nggak mau Mas Jinwoo harus mati-matian ngelawan pasukan baju zirah ini. Tapi hokinya Mas Jinwoo kali ini lagi gede banget. Dia kan nggak sempat nyelesain misi harian tuh. Nah, ngepas banget nih, dia bakal kena penalti gara-gara nggak nyelesain misi harian. Jadi waktu dia mau di-end sama pasukan baju zirah, keteleport deh ke padang pasir. Dia juga ketemu lagi sama kelabang raksasa di sana. Tapi bedanya kalau dulu dia kabur, sekarang diajak by one semua coy. Selesai ngurusin para kelabang imut, Mas Jinwoo masih ada sisa 10 menit lagi sebelum dia keluar dari tempat penalti ini dan balik ke dalam dungeon tadi. Nah, waktu ini dipakai buat persiapan kayak beli senjata, nyembuhin diri, dan pakai item yang dia dapat setelah ngalahin Igris, dimana kekuatannya ini bisa manggil benda yang dia mau. Waktu udah habis, Mas Jinwoo balik ke dalam dungeon lagi dengan keadaan segar bugar dan siap ngebantai mereka semua. Waktu Mas Jinwoo lagi bantai-bantai gemas, dia ini nyadar pasukan baju zirah ini nggak bisa habis gara-gara ada penyihir yang ngeluarin pasukan ini terus-terusan. Jadi kalau penyihir ini nggak dibunuh ya dia tarung terus sampai Indonesia nggak ada koruptor. Langsung deh Mas Jinwoo ngincer para penyihir yang ada di sana. Tapi tiba-tiba sisa penyihir yang lain bikin mayat para kesatria jadi satu dan berubah jadi golem raksasa. Tapi tetap tujuan utama Mas Jinwoo ngebantai para penyihir, dan golem raksasa ini jadi hidangan penutup. Mantap, misi dungeon ini kelar coy. Saatnya Mas Jinwoo milih job. Bukan milih sih, dipilihin lebih tepatnya. Waktu keluar hasilnya, Mas Jinwoo ini dapat job Necromancer dan bisa manggil tentara bayangan. Rada bimbang nih Mas Jinwoo, soalnya hasilnya ini nggak sesuai sama tipe pertarungan Mas Jinwoo yang lebih sering tarung jarak dekat. Dan kalau jadi Necromancer, dia ntar tarungnya jarak jauh mulu, kayak penyihir yang nyerang dia tadi tuh. Akhirnya Mas Jinwoo terima perubahan job ini. Nah, waktu proses perubahan job ini, gara-gara Mas Jinwoo udah ngebantai banyak pasukan, dia dapat banyak poin, bahkan ngelebihin batas. Sampai-sampai dari yang awalnya Necromancer berubah jadi Raja Bayangan. What the hell? Semudah ini naik level, becir? Nah, karena jobnya Mas Jinwoo ini, dia jadi bisa manggil lagi arwah yang udah mati dan dia bangkitin jadi pasukan bayangan. Semua pasukan baju zirah sama penyihir tadi dibangkitin tuh sama Mas Jinwoo dan jadi pasukannya. Terus Mas Jinwoo juga punya niatan buat bangkitin Igris. Mungkin karena levelnya Igris ini tinggi, dia jadi susah buat dibangkitin. Dan Mas Jinwoo cuma punya kesempatan sebanyak 3 kali. Udah 2 kali nih dia gagal. Terus yang terakhir dia bilang, please ayo ikut gua ngap, syuting solo leveling duitnya banyak. Nah, bangun deh akhirnya si Igris dan resmi jadi pasukan bayangannya Mas Jinwoo sekaligus mimpin para kroco-kroconya. Dengan bergabungnya Igris jadi bawahannya Mas Jinwoo, solo leveling season pertama akhirnya selesai. Yah, nanggung banget cok. Ya nggak nanggung juga sih, cuma gue masih penasaran gitu sama cerita selanjutnya. Semoga nggak lama-lama lah ya update season keduanya. Kalau menurut gue ini cakep banget sih, suka gue. Apalagi gue suka yang cerita petualangan dan action-action gitu. Sekalipun ada romance juga nggak ganggu-ganggu amat, tetap fokus sama genrenya, mantep lah pokoknya. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komen ya. Kalau ada masukan buat bahas anime lain, bisa juga tulis di sana. Jadi segitu aja coy konten hari ini, kita bakal lanjut lagi di video selanjutnya. Lonceng jangan lupa dibunyiin biar gak ketinggalan video terbaru dari anime. See you coy, ciao.